Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Naufal Afif Narendra, siswa MAN 1 Karanganyar, kelas 10A, nomor absen 20. Di sini saya akan mengerjakan tugas remedi, yakni membuat sejarah desa masing-masing, dan saya akan buat sejarah desa saya, yakni Desa Jatipuro, khususnya di Dusun Sangen. Selamat menyaksikan. Terima kasih.
yaitu Jatipuro. Jatipuro adalah sebuah kecamatan yang berada di wilayah paling selatan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dan Jatipuro merupakan salah satu kecamatan yang beroperasi di Karanganyar. Jatipuro sendiri memiliki nama Jatipuro karena dahulunya Jatipuro adalah sebuah hutan jati yang sangat lebat, pohon jati yang sangat lebat, sehingga warga sekitar menamainya Jatipuro. Dan kata puro sendiri karena dahulu Jatipuro adalah banyak sekali pura-pura yang bersebaran di wilayah Jatipuro dan sekitarnya. Namun sekarang pura-pura tersebut sudah tidak ada lagi, namun masih ada beberapa dan dijadikan sebagai tempat rekreasi masyarakat Jatipuro dan sebagai pembatas wilayah antara dusun-dusun di Jatipuro. Masjid Syuhada di Jatipuro adalah salah satu bangunan paling ikonik dan bersejarah di Jatipuro, karena masjid tersebut adalah salah satu bangunan tertua yang ada di Jatipuro, serta yang paling banyak digunakan dan dikunjungi oleh masyarakat setempat. Masjid ini dinamakan Masjid Syuhada karena berasal dari bahasa Arab syahid, yang artinya orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Karena masyarakat Sangen sendiri meyakini bahwa masjid tersebut dibangun untuk menghormati para pahlawan yang telah berjuang untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Dahulu bangunan Masjid Syuhada ini adalah arsitektur kuno seperti rumah-rumah Jawa pada umumnya yang sangat kuno. Namun seiring berjalannya waktu, masjid tersebut telah banyak mendapatkan sumbangan bantuan dari masyarakat setempat, sehingga menghasilkan masjid dengan renovasi yang baru. Dan sekarang banyak masyarakat di Jatipuro yang sholat di masjid tersebut. Tidak hanya masyarakat Sangen, tapi masyarakat Jatipuro. Semua masyarakat Jatipuro sholat di masjid tersebut, karena masjid tersebut sekarang menjadi salah satu masjid terbesar yang ada di Jatipuro. Masjid tersebut tidak hanya digunakan untuk sholat saja, namun sekarang masjid tersebut banyak digunakan oleh acara-acara keagamaan seperti pengajian rutin di hari Jumat, Ahad pagi, dan pengajian ibu-ibu yang ada di Jatipuro. Sehingga masjid tersebut sekarang menjadi multi talent atau menjadi tempat banyak bisa digunakan di sana. Masjid Syuhada memiliki dua cerita. Yang pertama adalah yang saya ceritakan di awal, karena sebagai bentuk rasa penghormatan pada pahlawan yang telah berjuang memerdekakan Indonesia. Yang kedua adalah sebagai bentuk rasa kemenangan bangsa Indonesia yang telah berhasil mengalahkan Belanda, sehingga disebut syuhada, yang bisa diartikan juga sebagai kemenangan. Secara keseluruhan, Masjid Syuhada di Jatipuro adalah simbol penghormatan
masyarakat terhadap perjuangan para pahlawan yang gugur, sekaligus sebagai pusat perkembangan Islam bagi masyarakat Jatipuro dan sekitarnya. Karena sekarang banyak sekali masyarakat Jatipuro yang menggunakan masjid tersebut sebagai tempat-tempat kerohanian. Tempat paling bersejarah kedua yang ada di Jatipuro yaitu Balai Desa Jatipuro. Balai Desa Jatipuro memiliki peran penting dalam sejarah pelayanan kesehatan di Kecamatan Jatipuro. Pada tahun 1976, Puskesmas Jatipuro pertama kali didirikan dan beroperasi di Balai Desa Jatipuro. Kemudian sekitar tahun 1978, Puskesmas tersebut pindah ke gedung sendiri di samping kantor Kecamatan Jatipuro. Selain sebagai pusat pelayanan kesehatan sementara, Balai Desa Jatipuro juga berfungsi sebagai kantor desa dan pusat aktivitas warga. Di sini, berbagai layanan administrasi kependudukan disediakan, termasuk perizinan umum desa, seperti pendidikan, kesehatan, surat keterangan, pertanahan, dan lainnya. Balai desa ini juga menjadi tempat untuk musyawarah, rapat desa, penyuluhan lomba, dan kegiatan komunitas lainnya. Dengan demikian, Balai Desa Jatipuro tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan desa, tetapi juga sebagai pusat pelayanan dan aktivitas sosial bagi masyarakat setempat. Balai Desa Jatipuro juga merupakan pusat pemerintahan desa yang terletak di Kecamatan Jatipuro. Seperti balai desa lainnya, Balai Desa Jatipuro memiliki peran penting sebagai tempat berbagai kegiatan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan, termasuk pelayanan administrasi dan kegiatan budaya. Sejarah Balai Desa Jatipuro tak lepas dari perkembangan Desa Jatipuro sendiri. Pada awalnya, tempat ini mungkin hanya berupa bangunan sederhana yang berfungsi sebagai kantor desa. Seiring dengan waktu dan perkembangan desa, Balai Desa Jatipuro diperbarui dan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Pembaruan ini seringkali dilibatkan renovasi fisik serta peningkatan fasilitas untuk mendukung kegiatan pelayanan dan pemerintahan desa. Dalam catatan sejarah lokal, Balai Desa Jatipuro juga menjadi saksi berbagai peristiwa penting seperti pemilihan kepala desa, perayaan hari kemerdekaan, dan kegiatan gotong royong masyarakat. Balai desa ini berfungsi sebagai simbol persatuan dan pusat aktivitas
warga desa yang berperan dalam memperkuat nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, serta partisipasi warga dalam pembangunan desa. Demikian tugas remedi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.